Perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, cewek hobi ngaca buat benerin make up, seandainya juga bisa buat benerin kesalahan ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalir film berjudul Midnight tahun 2021. Banyak banget yang request ini ya. Bergenre thriller psikologis, film asal Korsel satu ini mengisahkan tentang seorang psikopat yang hobi membunuh orang secara random dan sangat manipulatif, sampai-sampai dia selalu terhindar dari dugaan pelaku berkali-kali. Namun aksinya yang memburu seorang gadis tuli kali ini tidak akan semudah biasanya. Seperti apakah kengerian film ini? Langsung kita ke request pertanyaan Lutsnud dari dulurku Sok Babaung ya. Cak, kalau mesin motor diisi dengan deterjen cair, apakah knalpotnya akan mengeluarkan gelembung? Betul sekali, betul lur. Atau cobalah Anda isi dengan komen-komen netizen. Niscaya knalpot Anda akan mengeluarkan suara pinjam dulu 100. Monggo sekejaaken. Film dimulai dengan seorang wanita, sebut saja Painem, yang pulang kerja larut malam karena lembur. Dia sempat menyetop taksi, tapi sayangnya diambil duluan oleh orang lain karena hari sudah larut dan tidak ada kendaraan umum lain yang lewat. Painem pun terpaksa jalan kaki, sampai akhirnya dia dihampiri oleh seorang pria bernama Dosik yang menawarkan Painem tumpangan sampai ke jalan raya utama. Namun jelas Mbak Painem menolak karena dia tidak biasa menumpang mobil orang asing. Painem pun lanjut jalan kaki sambil menelpon pacarnya. Namun mobil Dosik tetap berada di sana dengan kondisi pintu yang sengaja dibuka dan sempat terdengar suara orang meminta tolong dari dalam mobil. Painem yang curiga pun menghampiri mobil tersebut dan melihat ruang belakang yang penuh dengan baju-baju digantung rapi, berikut alat-alat perkakas seperti palu dan rantai. Lalu betapa terkejutnya Painem ketika melihat jasad seorang pria yang bersimbah darah. Di lain sisi, suara orang meminta tolong tadi semakin terdengar jelas, yang ternyata itu adalah Dosik. Dan yang terjadi, untuk menutupi pembunuhan yang dia lakukan, Dosik menelpon polisi untuk melaporkan tentang mayat Painem dan satu korban pria lainnya. Tapi jelas agar polisi tidak curiga, Dosik pun mengatur TKP agar seolah-olah dia hanyalah saksi. Mulai dari mayat kedua korban yang dipindah ke jalanan, juga membuat alibi jika buruh-buruh asing di sekitar situlah yang membunuh Painem, dengan menghujamkan pisau berkali-kali ke perutnya hingga tewas. Selain itu semua, Dosik juga berakting seperti orang yang shock dan lemas karena menyaksikan pembunuhan yang dilakukan orang-orang asing tersebut. Wah, definisi psikopat yang manipulatif ya kan lur. Dan inilah tengah malam. 선생님 괜찮으세요? 아이고 많이 놀라셨나 보다. 시체? 네, 여기 여자 시체가 있습니다. 선배님. 왜 또 뭐 왜? 남자 시체도 있는데요. 그 새끼들 3명이서 막 돌아가면서 미친 듯이. Di lain tempat, Kyungmi adalah seorang wanita tuli dan juga sulit berbicara yang bekerja sebagai call center di sebuah perusahaan. Sesuai kondisi dirinya, Kyungmi bekerja khusus melayani orang-orang tuli melalui video call. Sayangnya beberapa rekan kerja Kyungmi tidak terlalu menerima keadaannya. Terlihat ketika sedang makan malam bersama, mereka membicarakan Kyungmi secara frontal. Akan tetapi meskipun tidak bisa mendengar mereka, Kyungmi bisa membaca gerakan mulut mereka dan mengetahui jika dia sedang dibicarakan. Namun Kyungmi bukanlah tipe orang yang mudah dibully dan terdiam ketika diperlakukan seperti itu. Kyungmi pun membalas ucapan mereka dengan lebih kejam menggunakan bahasa isyarat. Kyungmi hanya hidup berdua dengan ibunya yang juga tuli dan sulit berbicara. Kita sebut saja ibunya sesuai nama aktrisnya, yaitu Haeyeon Lur, yang bekerja di sebuah usaha konveksi rumahan. Kyungmi pun sangat mencintai ibunya dan mengajaknya berlibur ke Pulau Jeju.
Seperti biasa, Haeyeon pulang dijemput Kyungmi yang sudah menunggunya di dekat sana. Karena kondisinya tuli, Kyungmi pun memasang alat mendeteksi suara, jadi dia bisa mengetahui kendaraan atau apapun yang mendekat ke arah mobilnya. Lalu saat Haeyeon berlari ke arah mobil dengan sumringahnya karena habis gajian, dia tidak sadar jika ada motor yang ngebut di trotoar. Sedangkan Kyungmi terus berusaha memperingatkan ibunya, dan yang terjadi. Hampir aja ya kan. Shin pun berpindah ke seorang wanita bernama Sojung yang sedang bersiap OTW ngedate dengan cowok yang baru dia kenal. Namun Sojung diminta untuk memakai baju lebih sopan dan harus sampai rumah sebelum jam 10 malam oleh abangnya yang sangat protektif, yaitu Jong-tak, mantan prajurit angkatan laut dan sekarang bekerja di perusahaan keamanan. Bukan hanya karena background pekerjaannya yang keras, namun Jong-tak juga bersikap seperti itu karena kedua orang tua mereka yang sudah lama meninggal. Jadi sudah kewajiban Jong-tak untuk mengingatkan adik perempuannya. 저요? 에? 왜? 이놈 바지 입었습니다. 짧은데? 굴리지 마. 밥값 네가 내. Jong-tak sangat khawatir karena adiknya tidak membalas pesannya dan Sojung juga belum pulang padahal sudah jam 10 malam. Sementara itu Kyungmi yang sudah sampai di dekat rumah meminta ibunya menunggu di bawah lampu jalan dekat sana karena Kyungmi harus memarkir mobilnya terlebih dahulu. Akan tetapi tidak jauh dari sana, dilalah ternyata Do-sik sedang mencari korban selanjutnya. Dia sempat melihat Kyungmi yang pergi ke parkiran dan dengan gendengnya Do-sik berniat menyerang ibunya Haeyeon secara diam-diam. Tapi tiba-tiba 진짜 슈퍼 골목이라니까. Do-sik tidak jadi menyerang Haeyeon karena tiba-tiba Sojung lewat dan lagi sibuk ditelepon oleh kakaknya Jong-tak. Nah, kebetulan rumah kakak beradik Sojung dan Jong-tak ini lur masih satu area sama rumahnya Kyungmi dan ibunya Haeyeon. Melihat Sojung yang sendirian, Do-sik pun beralih akan menyerangnya. Sojung tidak ngeh sama sekali dengan langkah kaki Do-sik karena masih menelpon kakaknya memakai headset. 거의 다 왔다니까 진짜. Setelah melukai Sojung, Do-sik meninggalkannya di gang gelap dan beranjak ke mobil untuk mengambil senjata tajamnya yang lain. Sementara itu karena adiknya tidak kunjung pulang, Jong-tak terus menelponnya dan masih belum ada jawaban. Jong-tak yang khawatir pun pergi mencarinya keluar karena sebelumnya Sojung bilang sudah mau sampai rumah dan tanpa sengaja Jong-tak mengagetkan Haeyeon yang sedang menunggu Kyungmi. Jong-tak sempat bertanya apakah dia melihat adiknya di sekitar sana. Namun Haeyeon menjawab jika dia tidak melihat ada orang lain di jalan itu. Di lain sisi Kyungmi sudah memarkir mobilnya dan tidak sengaja meninggalkan HP-nya di mobil. Lalu ketika dia OTW berjalan menuju ibunya Haeyeon, Kyungmi dilempar seonggok sepatu wanita dari dalam gang gelap dan tentunya itu adalah Sojung. Beberapa saat kemudian dengan suara sangat lirih Sojung pun meminta tolong dan kembali melempar sepatunya. Kyungmi yang merasa curiga pun mendekat dan begitu terkejut melihat Sojung yang terkapar dalam kondisi terluka di perutnya. Lalu tak lama kemudian Do-sik pun datang memakai hoodie merah, topi juga masker dan langsung menyerang Kyungmi. Kyungmi pun kabur ke basement parkiran, tapi karena mobilnya ada di basement sebelah, Kyungmi harus masuk melewati pintu yang slotnya dari besi lur. Tahu dong gimana bunyinya ya kan? Nyik 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 gitu kan. Kyungmi tidak bisa mendengarnya, tapi Do-sik yang bisa mendengarnya dengan jelas langsung berlari ke arahnya. Sampai akhirnya pintu pun terbuka, namun ternyata sudah dirantai dari dalam dan Kyungmi harus memaksakan tubuhnya masuk melewati celah sempit tersebut. Dan yang terjadi,
Kyungmi akan sembunyi di dalam mobilnya dengan membuka pintu secara manual. Karena kalau pakai yang otomatis, bunyi ya kan lur. Kyungmi pun langsung video call ibunya Haeyeon dan menyuruhnya untuk tetap di sana. Namun ketika video call sudah dimatikan, tiba-tiba 귓구멍이 막혔구나. sumpah serem banget ketawanya. Krek. Tanpa Kyungmi sadari, diam-diam Dosik masuk ke dalam mobil ketika tadi dia video call dengan ibunya. Dosik pun menodongkan pistol dan memaksa Kyungmi untuk menyetir mobilnya keluar dari parkiran. Namun Kyungmi masih berusaha melawan. Dia sengaja mengegas mobilnya sekencang-kencangnya dan Kyungmi pun langsung berlari menuju ibunya dan memencet tombol darurat di jalanan. Lampu pun langsung menyala dan kepolisian memperhatikan mereka lewat CCTV dari jauh. Namun Kyungmi dan Haeyeon pastinya tidak bisa menjawab polisi karena tidak mendengar suara mereka ya kan. Sementara itu Dosik buru-buru kembali ke mobilnya sambil membawa Sojung lalu berganti baju ke setelan kantoran. Setelah itu Dosik menghampiri Kyungmi juga Haeyeon seakan-akan dia baru pulang dari kantor dan bertanya apakah mereka melihat saudari perempuannya. Kyungmi tidak menyadari Dosik adalah pria psikopat yang memburunya karena tampilannya berbeda ya kan lur. Kyungmi pun memberitahu di manakah Sojung terkapar tadi dan sudah pasti Dosik akan menyerang mereka begitu sampai di tempat gelap. 죄송한데 말 좀 묻겠습니다. 제가 여동생을 좀 찾고 있거든요. 지금 제 동생 어디 있어요? Ketika mereka akan mengantarkan Dosik menuju gang tersebut, untungnya polisi datang karena merespon tombol darurat yang dipencet oleh Kyungmi. Pinternya si Dosik ini nggak panik lur, dia masih bermain seakan-akan dia memang saudaranya Sojung dan ikut mencarinya. Karena tidak ada apapun di gang gelap tersebut, yang mana Sojung sudah dipindahkan Dosik ke mobilnya. Kyungmi meminta polisi mengecek kamera CCTV parkiran karena tadi dia dikejar oleh pria bermasker sampai ke sana. Namun betapa beruntungnya Dosik karena kamera CCTV parkiran diisengin jamet-jamet yang nongki di sana. Akibatnya kamera CCTV tidak mengarah ke mobil dan aksi kejar-kejaran tadi tidak terekam. Setelah itu satpam parkiran hanya memberikan tas dan jaket Kyungmi yang terjatuh di dekat mobilnya. Lalu Kyungmi pun berusaha menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun polisi tidak mengerti sama sekali apa yang dibicarakan olehnya. 내 말이 딱 맞지? 지랄이요. 싹 돌린다니까. 제가 못 알아들어요. Polisi pun akan mengecek area sekitar lebih lanjut. Sementara itu Kyungmi, Haeyeon, dan Dosik disuruh menunggu ke kantor polisi di lantai bawah. Di dalam lift, Haeyeon sempat menjelaskan kepada Kyungmi jika dia mencurigai Dosik sebab sikapnya yang berubah. Awalnya panik mencari saudarinya dan sekarang tenang-tenang saja seperti tidak ada masalah. Selain itu, Dosik juga sering memperhatikan mereka berdua. Tapi menurut Kyungmi, Dosik melirik-lirik ke mereka karena berusaha memahami apa yang dibicarakan Kyungmi dan Haeyeon. Lalu tiba-tiba Dosik pun mendekat dan mengatakan jika wanita yang dimaksud oleh Kyungmi dan yang dicari-cari oleh polisi bukanlah saudarinya. Karena saudarinya sudah memberi kabar lewat WhatsApp. Sumpah pinter banget ngelesnya ya kan. Itu artinya sekarang tidak ada seorang pun yang akan curiga ke Dosik kecuali HP Dosik dicek dan kebohongannya pasti terkuak. 동생한테 연락이 왔어요. Setelah itu Kyungmi memberi keterangan ciri-ciri Sojung dan ketika akan menjelaskan ciri-ciri pria bermasker yang mengejarnya tadi, Dosik pun langsung memotong pembicaraan dan menjelaskan ciri-ciri pria tersebut yang disalah-salahin agar kecurigaan pelaku tidak mengarah kepadanya. Tapi polisi mengatakan jika nanti Dosik mendapat giliran untuk ditanya-tanya. Sikap Dosik yang memotong pembicaraan juga disinggung oleh bapak-bapak di sana, sebut saja Pak Ijo, yang lagi numpang tidur sebentar karena masih dalam keadaan kobam. Pak Ijo dan Dosik pun sempat ribut, yang tanpa Dosik sadari HP di kantongnya terjatuh dan itu adalah HP milik Sojung. Haeyeon pun mengambilnya dan merasa curiga melihat foto wanita di wallpapernya.
HP-nya juga berwarna putih, berbeda dengan yang tadi Dosik tunjukkan di lift, yaitu warna hitam. Coba yang ngambil itu Kyungmi, kelar udah ini filmnya, lur. Paijo pun dibawa keluar oleh polisi. Lalu Dosik meminta izin mengecek kertas laporan keterangan Kyungmi agar dia bisa mengetahui alamat rumahnya. Selagi Dosik memperhatikan laporan tersebut, Heon menjelaskan ke Kyungmi lewat bahasa isyarat tentang HP putih dengan wallpaper seorang wanita yang membuatnya curiga. Di lain sisi, Dosik juga sadar jika Heon semakin curiga kepadanya. Tepat setelah itu, Jong Tak datang ke kantor polisi dan mendeskripsikan tentang adiknya Sojung yang masih hilang dari jam 10 tadi. Jong Tak pun menunjukkan foto Sojung dan jelas reaksi mereka semua berbeda-beda ya kan. Dosik pura-pura nggak tahu. Heon terkejut melihat foto wanita itu sama dengan wallpaper di HP Dosik yang jatuh tadi. Dan ketika Kyungmi melihatnya, dia langsung yakin jika Sojung lah wanita yang terluka di gang gelap. Tapi lagi-lagi si Pak Paijo datang dan masih aja pengen ngajak gelut ke Dosik, lur. Ketika Pak Polisi sedang sibuk menenangkan Paijo di luar, Heon ingin memperingatkan Jong Tak bahwa memang Dosik lah pelakunya. Namun Dosik menghentikannya dan dia mengancam akan membunuh Kyungmi. Karena situasi semakin memojokkannya, Dosik pun nekat akan menusuk Jong Tak dan yang terjadi. Kyungmi dan Heon yang ketakutan pun segera keluar dan menyuruh polisi untuk segera menghentikan mereka berdua. Tapi sayangnya pisau sedang dipegang oleh Jong Tak dan polisi malah menganggap Dosik lah yang menjadi korban. Lalu Jong Tak pun lemas karena tertembak taser listrik. Lalu Dosik mengatakan jika Jong Tak dalam kondisi tidak stabil dan menyerangnya karena adiknya yang masih belum diketahui nasibnya. Polisi pun percaya aja dengan akting Dosik dan membebaskannya begitu saja. Kyungmi dan Heon berusaha memberitahu jika pelakunya adalah Dosik, namun polisi lagi-lagi tidak mengerti apa maksud mereka. 좋은 일 하시려다 정말. 선생님, 조심히 들어가세요. Setelah situasi tenang, Jong Tak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, juga bukti jelas jika dia memang kakak Sojung. Polisi pun hanya bisa meminta maaf, lur, karena tadi mereka panik melihat Jong Tak yang menodong Dosik. 선생님께서 칼을 들고 말씀을 철석같이 믿습니까? 정말 죄송합니다. 제가 말했잖아요. 계속 그 새끼라고. Kyungmi dan Heon akhirnya diantar ke rumah, begitu pula dengan Jong Tak. Namun dia masih berusaha mencari keberadaan adiknya Sojung. Sementara di rumah, Kyungmi yang masih khawatir dengan nasib Sojung tiba-tiba dikejutkan dengan seseorang yang menggedor-gedor rumah. Mereka berdua mengetahui ada orang yang datang dari lampu-lampu di sekeliling rumah yang menyala jika mendeteksi suara. Selain itu terdapat pajangan kelinci yang akan bergerak jika ada suara mendekat. Kyungmi dan Heon pun mulai ketakutan karena bisa saja itu adalah Dosik, tapi ternyata itu hanyalah rekan kerja ibunya yang ingin mengambil bahan-bahan jahitan. Heon pun pergi menemaninya dan meninggalkan Kyungmi sendirian di rumah. Akan tetapi tak lama kemudian Dosik pun datang dan memecahkan lampu di depan pintu. Jadi kedatangannya tidak akan diketahui oleh Kyungmi. Setelah itu Dosik pun bisa masuk ke dalam dengan membobol sistem kunci rumah. Kyungmi pun mulai merasa janggal karena lampu rumahnya terus berkedip-kedip. Dosik mulai mempermainkan Kyungmi terlebih dahulu yang terus mengikuti arah kedipan lampu. Bahkan dia sengaja membunyikan alarm jam agar Kyungmi menganggap itulah penyebab lampu-lampu menyala. Sampai akhirnya Dosik mematikan sistem lampu tersebut dan sekarang Kyungmi tidak akan mengetahui keberadaan Dosik.
Setelah itu ketika Kyungmi sedang chat ke Jongtak dan mendoakan agar Sojung segera ditemukan, Do-sik sudah mengeluarkan kapak dari punggungnya dan bersiap membunuh Kyungmi. Namun di lain sisi Kyungmi menyadari ada sesuatu karena pajangan pendeteksi suara bergerak-gerak. Lalu yang terjadi? 내 모습도 Kyungmi pun terjebak di kamarnya dan langsung meminta tolong ke Jongtak jika Do-sik sedang berada di rumahnya. Kyungmi juga menyuruh ibunya agar jangan datang ke rumah. Namun sayang Heon membalas jika dia sudah berada di depan pintu. Kyungmi pun panik dan segera menggeser meja yang memblokir pintu. Namun tiba-tiba dia teringat jika ibunya Heon pergi tanpa membawa HP-nya. Lalu tiba-tiba ya betul, Do-sik lah yang memegang HP Heon dan berusaha memancing Kyungmi agar keluar dari kamar. Kyungmi pun buru-buru menutup pintunya kembali dan 너 거기서 뭐하냐? untungnya Kyungmi masih selamat. Dia pun berusaha kabur dari kejaran Do-sik. Sementara itu Jongtak yang melihat mereka segera mengejar Do-sik. Akhirnya Jongtak kembali bertemu Do-sik dan Kyungmi pun sudah terpojok. Jongtak yang emosi akan menghajar Do-sik, namun tiba-tiba Do-sik mengancam akan bundir dan itu artinya Jongtak tidak bisa mengetahui keberadaan adiknya Sojung. Do-sik pun memberikan pilihan kepada Jongtak, yaitu menyelamatkan Kyungmi dan merelakan adiknya Sojung atau membiarkan nasib Kyungmi begitu saja dan pergi menyelamatkan Sojung sesuai lokasi yang diberikan oleh Do-sik. Dengan berat hati, Jongtak pun akhirnya meninggalkan Kyungmi dan langsung OTW ke titik yang sudah di WA oleh Do-sik melalui HP Sojung yang dia curi. Tapi ternyata 내가 자꾸 마음에 걸려? 그럼 네가 가져오. 동생은 내가 가질게. 이거 간다니까? 미안합니다. 도전아! 도전아! dengan berengkesnya ternyata Do-sik malah mengirim alamatnya Kyungmi. Karena Heon yang akan datang ke rumah pastinya akan mengira Jongtak-lah pembunuh Kyungmi. Namun di saat yang sama, Kyungmi yang akan dibunuh berhasil kabur dari Do-sik dengan melempari pasir ke matanya. Lalu ketika Kyungmi berlari menjauh, tiba-tiba betapa terkejutnya Kyungmi melihat Sojung yang sudah sadar dan keluar dari mobil Do-sik. Setelah itu mereka pun sembunyi di sebuah gang. Kyungmi meminjamkan HP-nya dan menyuruh Sojung menelpon kakaknya Jongtak. Lalu Kyungmi mengambil pisau yang dipegang oleh Sojung. Kyungmi berencana akan mengalihkan perhatian Do-sik untuk mengejarnya demi menyelamatkan Sojung. 야, 여기 있냐? Ketika situasi sudah aman, Sojung pun menelpon kakaknya dengan HP Kyungmi dan akhirnya setelah berjam-jam Sojung bisa diselamatkan. Lalu sebelum dibawa oleh ambulans, Sojung mengatakan ke Heon bahwa Kyungmi sedang memancing Do-sik untuk mengejarnya ke pusat kota agar Sojung bisa selamat. Mendengar itu nggak pakai lama, Heon dan Jongtak pun langsung pergi mencari Kyungmi. Sementara itu Kyungmi masih terus berlari dari kejaran Do-sik dan beberapa kali hampir ketabrak mobil. Kyungmi juga berusaha meminta tolong ke orang sekitar, tapi sayangnya mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kyungmi. Dan Do-sik pun hanya tersenyum melihatnya. Sampai akhirnya Kyungmi mengeluarkan pisau yang membuat orang-orang semakin ketakutan. Do-sik si manipulatif dan pinter acting pun mengatakan ke orang-orang bahwa Kyungmi adalah adiknya yang kondisinya sedang tidak stabil. Mumpung ada kesempatan, Kyungmi pun segera kabur dan bersembunyi di belakang tong sampah.
Namun tak lama kemudian tentara Korsel yang kebetulan lewat dan melihat keributan tadi menemukan Kyungmi lalu membawanya kembali ke Dosik. 그러니까 건들지 마요. 쓰레기통 뒤에 숨어 있는 거. 정말 고맙습니다. 진짜 좋은 일 하신 거예요. Sambil menangis ketakutan, Kyungmi pun memohon kepada Dosik agar jangan membunuhnya karena dia masih ingin melakukan banyak hal untuk hidupnya, khususnya liburan bersama ibunya dan juga menikah dengan pria baik-baik. Loh, of course, seorang psikopat seperti Dosik yang berhati dingin dan hobi membunuh tanpa alasan tidak peduli dengan perkataan Kyungmi sama sekali, dan dia pun langsung dibawa ke gang sempit untuk dibunuh. Untungnya Jongtak sampai di waktu yang tepat dan 이렇게 보면 뭐가 달라질 것 같아? Dosik pun akhirnya pingsan. Lalu Jongtak menjelaskan kepada Kyungmi bahwa Sojung sudah dibawa ke rumah sakit dan ibunya Haeyeon juga sedang mencarinya. Akan tetapi Dosik kembali sadar dan menyerang balik Jongtak. 내가 분명 하나는 죽인다고 했지. Karena Dosik tidak bisa membunuh Kyungmi yang dilindungi oleh Jongtak, dia pun langsung berniat membunuh Haeyeon dan akhirnya Dosik menemukannya. Melihat Dosik ada di depan Haeyeon, Kyungmi yang khawatir ibunya dibunuh pun langsung berlari menabrakkan dirinya ke Dosik yang ternyata 어는 거냐고. 네가 나를 찔렀어야지 왜 네가 나를 Kyungmi pun sengaja menusukkan dirinya sendiri dan menaruh pisau di tangan Dosik agar seakan-akan Dosiklah yang menusuknya dan semua orang di sana bisa melihatnya. Tak lama kemudian polisi pun datang. Salah satunya berusaha meringkus Dosik, tapi Dosik yang panik refleks menyabet pipi polisi tersebut. Karena Dosik masih berniat menyerang Kyungmi, polisi pun langsung menembak kakinya. Kyungmi pun terus memanas-manasi Dosik agar dia semakin emosi sampai akhirnya Setelah insiden itu, alhamdulillahnya luka yang dialami Kyungmi dan Sojung tidak terlalu serius dan masih bisa disembuhkan. Keluarga mereka berdua pun menjadi lebih dekat dan pergi berlibur bersama ke Pulau Jeju. 그래서 죄송해요. Buyar, sebuah gambaran sosok psikopat yang ciri-cirinya mungkin kalian sudah tahu lah. Karismatik ya kan, pinter ngomong, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada empati, dan membunuh hanya untuk kesenangan semata lur. Bahkan sampai niat nyiapin baju-baju untuk berakting menjadi orang lain dan tidak dicurigai ya kan. Entah apakah Dosik ini lagi depresi, ada trauma masa lalu, atau ya memang ada bakat psikopat aja sejak dini lur. Atau entahlah apa penyebabnya ya kan. Jadi yang pasti lur, kalau misalnya kalian punya masalah, tenang aja, pasti ada jalan keluarnya. Sering-seringlah ngobrol sama orang lain, dan yang paling penting ngobrol sama Sang Pencipta ya kan. Love you lur. Assalamualaikum.